Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang warisan budaya. Ada warisan budaya berupa benda, ada juga warisan budaya bukan benda. Selain itu, ada juga warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Apa saja warisan budaya yang telah diakui dunia? Dan kapan pengakuan tersebut ditetapkan? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, UNESCO, yaitu organisasi PBB untuk pelestarian budaya, membagi budaya menjadi dua jenis, yaitu budaya benda dan budaya bukan benda. UNESCO mencatat puluhan aspek budaya Indonesia sebagai warisan budaya tak benda PBB yang mencakup tarian, pakaian tradisional, makanan, dan tempat-tempat bersejarah. 1. Warisan kebudayaan benda. Warisan kebudayaan benda adalah peninggalan budaya yang dapat dilihat dan disentuh. Ini mencakup hasil karya manusia yang dapat dipindahkan ataupun tidak, seperti benda cagar budaya, contohnya candi dan situs bersejarah. 2. Warisan kebudayaan tak benda. Warisan kebudayaan tak benda adalah jenis warisan budaya yang hanya dapat ditangkap oleh panca indera lain selain indera peraba. Ini meliputi aspek-aspek budaya yang bersifat abstrak, seperti konsep dan ilmu budaya. Contohnya, lukisan tradisional, tarian tradisional, lagu daerah, bahasa daerah, pertunjukan wayang, keris, dan batik. Keris dan batik termasuk dalam warisan budaya tak benda karena seni serta pengetahuan dalam pembuatan keris dan batik diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Demikian juga dengan angklung, kapal pinisi, dan noken. Warisan budaya tak benda dapat hilang jika ilmu pengetahuan, seni, atau keterampilan tersebut tidak diteruskan kepada generasi berikutnya. Berikut ini beberapa contoh warisan budaya asli bangsa Indonesia yang secara resmi telah diakui oleh UNESCO. 1. Pencak silat. 2. Angklung. 3. Perahu pinisi. 4. Tari saman. 5. Noken. 6. Keris. 7. Tari Bali. 8. Batik. 9. Wayang kulit. 10. Gamelan. 11. Subak. 12. Sekaten. Pencak silat. Pencak silat adalah seni bela diri Indonesia yang memiliki berbagai aliran dan mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2019. Penetapan ini dilakukan oleh pemimpin Sidang Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO ke-14 yaitu Madam Claudia Lopez Orzano sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Rekreasi di Kolombia. Pencak silat dianggap memiliki seluruh elemen warisan budaya tak benda, yang meliputi tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, festival, kerajinan tradisional, pengetahuan, praktik sosial, dan kearifan lokal. Angklung. Angklung adalah alat musik bambu yang berasal dari tanah Sunda. Alat ini dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan nada tertentu. Angklung diakui oleh UNESCO sejak tahun 2010. Perahu pinisi. Perahu prausi merupakan perahu layar warisan dari tradisi maritim masyarakat Bugis. Teknik pembuatan perahu pinisi secara turun-temurun masih diajarkan hingga saat ini. Perahu tersebut telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda di UNESCO sejak tahun 2017. Tari saman. Tari Namian merupakan bagian dari tradisi masyarakat di Gayo, Aceh. Tarian saman telah menjadi bagian dari warisan budaya tak benda milik UNESCO sejak tahun 2011. Saat ini, tari saman dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak karena para seniman yang menguasai tarian ini menua, dan generasi penerusnya hampir tidak ada lagi. Noken. Noken merupakan sebutan untuk tas raju tradisional yang berasal dari Papua. Noken sudah diakui dunia sebagai bagian dari tradisi Papua dari negara Indonesia. Oleh karena pembuatan serta penggunaannya sudah makin berkurang dan jarang, tas noken menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda di UNESCO yang ada pada kategori membutuhkan perlindungan mendesak. Keris. Keris merupakan sebuah senjata tradisional yang berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2008. Umumnya, keris biasa digunakan sebagai bagian aksesori dari busana adat Jawa dan digunakan sebagai benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Tari Bali. Dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2015, terdapat 3 genre tari Bali yang masuk ke dalamnya. 3 genre tari Bali tersebut terdiri atas tarian keramat, tarian semi keramat, dan tarian hiburan semata. Tari Bali sering identik dan tidak dapat dipisahkan dari upacara serta berbagai ritual penting yang ada di Bali. Batik.
Bat telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau yang dikenal dengan Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Di masa lalu, kain batik merupakan sesuatu yang dianggap sebagai warisan budaya yang cukup sakral. Motif pada kain batik dapat mewakili status sosial pemakainya. Teknik pembuatan kain batik diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Wayang kulit. UNESCO menetapkan wayang kulit sebagai salah satu dari warisan budaya Indonesia yang indah dan juga berharga tepatnya pada tahun 2003. Selain sebagai bentuk hiburan di acara pernikahan atau hitanan, wayang kulit sering dikaitkan dengan penyebaran agama serta berbagai nilai moral. Pelakon wayang yang disebut dalang, diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Gamelan. Selain angklung, gamelan juga sudah diakui oleh UNESCO tepatnya pada tahun 2014 sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Gamelan yang awalnya berkembang pada zaman Hindu-Buddha, digunakan untuk mengiringi sebuah tarian, permainan wayang, dan tembang. Subak. Subak merupakan sebuah sebutan untuk sistem irigasi yang ada di persawahan tradisional masyarakat Bali. Secara resmi, subak diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia. Penetapan subak oleh UNESCO karena sistem subak memiliki ciri khas keunikan, yaitu berupa pengaturan irigasi yang dianggap adil bagi masing-masing pemilik sawah. Sekaten. Sekaten merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Solo dan Yogyakarta untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena memiliki nilai budaya yang sangat kental, tradisi sekaten diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tepatnya pada tahun 2014. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.